Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas kejadian 12 dari ayat 1 sampai 9, hari ini kita akan bahas dari ayat 10 sampai 20-nya nih teman-teman. Kita akan membahas Abram di Mesir. Ya seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkaulah adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ya demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke seteduhnya ya. Oke guys, jadi perikop ini adalah tentang Abraham yang dijaga oleh Tuhan. Bapa beriman ini disertai dan dijagai guys sama Tuhan. Jadi dari ayat 10, waktu itu terjadi kelaparan di negeri di mana Abraham tinggal. Kelaparan ini diatur Tuhan bukan hanya untuk mengingatkan orang-orang Kanaan akan dosa-dosanya, tetapi juga supaya Abraham hidup dalam imannya. Abraham diuji apakah imannya kepada Tuhan tetap sama saat terjadi kelaparan. Tuhan yang sama yang bawanya ke Kanaan dan Tuhan yang berjanji meliharanya sekarang menguji imannya. Tapi di balik peristiwa itu, Tuhan mau memakai Abram menjadi saksi di Mesir. Kita lihat dalam perikop ini, Abram mengikuti pemikirannya, bukan pemikiran Tuhan. Ia menyerah dengan kepercayaannya nih teman-teman. Jadi di ayat 11, saat dia masuk ke Mesir, setelah perjalanan yang panjang dari gunung antara Betel dan Hai, dan ketika mendekati Mesir, si Abram bilang nih, karena istrinya cantik banget dan enak dipandang mata walaupun umurnya 65 tahun, 10 tahun lebih muda dari suaminya, pokoknya Sarai itu cantik, kulitnya bagus, dan fiturnya menarik. Jadi di ayat 12, karena itu Abram khawatir kalau orang Mesir lihat Sarai cakep, dia bisa aja dibunuh gitu demi dapetin Sarai. Orang-orang yang berani mengambil nyawa orang gara pengen dapetin Sarai. Dari keterangan Abram ini, kita melihat bahwa di negara timur, mereka menghormati pernikahan. Mereka gak mau berzina. Nah, tapi supaya bisa dapet perempuan cantik, padahal mereka masih dalam status pernikahan, caranya adalah dibunuh suaminya. Yang berebutan itu saling bersaing untuk dapetin istri itu. Nah, untuk menghindari itu, si Abram bilang, "Karena kamu cantik, itu bahaya buat nyawaku. Gimana kalau kamu ngaku jadi adikku aja?" Jadi dari 13, katakan nih, kalau ada yang nanya, bilang aja kamu adikku. Well guys, walaupun Abram punya karunia iman yang besar, namun ia jatuh juga dalam ketidakpercayaan dan ketakutan. Dia tidak percaya penuh pada Allah yang bisa memeliharanya. Walaupun udah 2 kali Allah menampakkan diri dan mengikat dirinya dalam janji dengan Abram, tapi ya apa mau dikata guys, dia jatuh juga guys. Lalu di ayat 14-16, Abram tidak cukup bijaksana itu nampak dalam masalah pengharapan pada Tuhan teman-teman. Jadi karena istrinya cantik dan dikagumi karena kecantikannya, dan sekarang ngaku lajang gitu pula, dia termasyur. Langsung jadi viral kecantikannya, sampai Firaun pun naksir dan ingin mengambil dia sebagai istri. Dan Abram yang ngaku sebagai saudaranya Sarai langsung dapat kelimpahan guys. Wah, dia dikasih hadiah dengan murah hati. Semurah hati itu, banyak banget hadiahnya guys pokoknya. Dia dikasih domba, lembu, hamba laki-laki, dan pembantu. Pokoknya tidak diragukan lagi, hartanya makin bertambah gitu di Mesir. Abram akhirnya jadi galau guys. Pengennya kan gak bohong kan ya, tapi udah terlanjur, mana udah dikasih persembahan sebanyak itu. Gimana dong? Dia terdiam dan akhirnya kepahitan jiwa.
gak berani nolak pemberiannya karena takut ketahuan bohong. Tapi kalau nerima kayak kesannya menjual istrinya gitu. Lalu Sarai bisa diambil langsung gitu sama Firaun. Dia akhirnya berpikir strategis namun licik dan picik, yang akhirnya terjebak dalam dilema kehilangan istri yang dicintainya. Nah, akhirnya di ayat 17 Tuhan bertindak nih. Tuhan yang memilih dia meskipun dia tidak layak untuk menjadi agen tujuannya, sekarang berinisiatif untuk melakukan pembebasan. Tuhan menulahi Firaun. Modus campur tangan ilahi punya efek pada Firaun. Saat itu Firaun dihukum karena mengambil perempuan yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi agen pemenuhan janjinya. Menariknya guys, Firaun dibuat sadar siapa yang memberikan tulah untuknya. Nah, ini gak mungkin kekuatan terbatas ya guys. Ini udah pasti kekuatan tak terbatas, yaitu Tuhan. Lalu di ayat 18, Firaun ngomong sama Abram, "Kenapa sih kamu gak bilang kalau perempuan cantik itu adalah istrimu? Kalau tahu kan aku gak akan sentuh dia daripada kena tulah, ya kan?" Lalu di ayat 19, "Karena kamu gak bilang, kan saya jadi ngambil dia untuk menjadi istri saya." For your information ya guys, zaman itu selama jeda sebelum pernikahan terjadi, calon suami dan calon istri itu tinggal terpisah. Nah, walaupun tinggal terpisah, toh Firaun tetap keburu kena tulah teman-teman. Ya kemungkinan besar Sarai mengungkapkan statusnya bahwa dia adalah istri dari Abram guys. Jadi kalau kita lihat ke kitab Esther, di situ kita tahu seorang perempuan itu akan masuk dalam masa percobaan selama 12 bulan sebelum pernikahan terjadi. Jadi Sarai mungkin diselamatkan oleh formalitas dan prosedur ini. Dan dalam anugerah Tuhan, Firaun juga orangnya lurus dan bermartabat nih. Jadi dia tidak segera menikahi Sarai. Dia tetap ngikutin prosedurnya. Jadi guys, Firaun menganggap dengan mengambil Sarai menjadi calon istrinya, toh akhirnya nanti jadi istrinya beneran ya kan? Gitu. Lalu di ayat 20, Firaun meminta orang mengantar Abram dan Sarai meninggalkan Mesir. Mereka memperlakukan Abram, agen pemenuhan janji Allah ini, dengan hormat, selayaknya menghormati seorang kaya atau raja. So guys, kenapa sih ya Firaun kok segitu menghormati pernikahan Abram dan Sarai? Karena di antara orang yang tinggal di sana saat itu, di antara ras biadab, pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan diyakini akan menimbulkan bencana publik yang berdampak pada komunitas. Karena itulah Firaun gak mau dan akhirnya mengembalikan Sarai lagi untuk Abram. Ya demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikannya ya. So guys, saat pertama kali aku membaca perikop ini, lihat ya guys, Tuhan itu masih memelihara orang yang dipilihnya, dikuduskan dan tetap dipakai untuk mengenapkan rencananya. Keren banget sih ini. Jadi walaupun Abram takut dan akhirnya malah mengorbankan istrinya, seolah lupa pada janji Tuhan yang akan senantiasa menyertainya, namun Tuhan tetap setia memegang janjinya. Terpujilah Tuhan ya teman-teman. Jadi, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih guys? Nah guys, percayalah pada janji Tuhan. Walaupun kelihatannya janji itu nampak samar dan secara kasat mata manusia itu gak bisa diwujud nyatakan, namun ternyata Tuhan tetap bekerja. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jadi apa yang bisa kita terapkan? Sabar dan senantiasa minta pimpinan dan bijaksana Tuhan. Karena once kita ikut rencana kita sendiri, bubar jalan dah guys, kayak Abram tadi. Namun demikian Tuhan tidak meninggalkan umat pilihannya teman-teman. Nah lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini, dalam konteks hidupmu, apa sih yang kadang membuat kita ke-distract dan akhirnya lupa pada janji Tuhan dan akhirnya mengambil keputusan sesuai hikmat kita sendiri? Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian boleh banget ya teman-teman. Nah, jadi sekian aja teman-teman saat teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan tolonglah aku agar aku hidup dalam lingkupan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.